Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di video ini kami akan menjelaskan alat-alat kesehatan di ruang bayi atau perinatologi. Pertama-tama yang harus kita bahas yaitu kenapa kita sebagai ahli farmasi harus mengetahui alat-alat kesehatan. Jadi di sini alat-alat kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Kemudian, apa itu perinatologi? Perinatologi merupakan sebuah unit pelayanan khusus bagi bayi baru lahir yang mempunyai masalah atau sakit. Fasilitas yang disediakan dalam ruang perinatologi disesuaikan dengan kebutuhan perawatan bagi bayi. Mulai dari bayi baru lahir dengan risiko tinggi, bayi dengan kelainan bawaan sampai dengan bayi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sahra Ramadan dengan NIM DF2003014, Prodi D3 Farmasi. Sphygmomanometer atau tensimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah pada manusia, baik itu bayi, anak-anak, dan juga dewasa. Khusus untuk bayi, dalam membaca ukuran tekanan darah pada bayi, harus menggunakan ukuran tensimeter yang tepat, khusus untuk ukuran lengan bayi. Pada gambar tensimeter di samping, terdapat beberapa bagian, antara lain manometer, selang aliran udara, bola tensi, dan manset. Alat yang selanjutnya yaitu termometer rektal. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh bayi melalui rektal atau anus. Nah, cara penggunaan termometer ini, yang pertama, bersihkan ujung termometer dengan kapas alkohol. Setelah itu, lumasi ujung termometer dengan sedikit petroleum jelly. Posisikan tubuh si kecil dalam keadaan nyaman, lalu masukkan ujung termometer ke dalam anus sedalam sekitar 1,5 sampai 2,5 cm dengan keadaan lurus, tidak miring. Biarkan termometer di dalam anus. Tunggu hingga termometer bunyi. Setelah termometernya bunyi, cabut termometer secara perlahan. Setelah itu catat hasilnya, dan sebelum disimpan, bersihkan kembali termometer. Alat yang berikutnya yaitu termometer aksila. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh bayi melalui ketiak. Nah, cara penggunaan termometer ini, yang pertama yaitu kepitkan termometer di ketiak bayi. Ujung termometer diletakkan di puncak ketiak. Rapatkan tubuh agar termometer terjepit kuat. Setelah itu, tunggu termometer hingga bunyi. Setelah termometernya bunyi, cabut termometer dan lihat hasilnya. Normalnya, suhu tubuh bayi sekitar 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Bayi dikatakan demam ketika suhu tubuhnya meningkat hingga lebih dari 38 derajat Celcius jika diukur dari suhu anus atau suhu rektal, dan 37,2 derajat Celcius jika diukur dari ketiak atau suhu aksila. Alat yang selanjutnya yaitu tomoespatel atau penekan lidah. Alat ini digunakan untuk menekan lidah agar dapat melihat lebih jelas keadaan di dalam rongga mulut dan tenggorokan, misalnya amandel, faringitis, dan sebagainya. Dan juga berfungsi untuk mengetahui refleks telan atau refleks muntah pada pasien. Alat yang selanjutnya yaitu fototerapi. Fototerapi atau terapi sinar merupakan penanganan paling umum digunakan untuk merawat bayi kuning akibat kadar bilirubin yang tinggi di dalam tubuh bayi baru lahir. Perawatan ini memanfaatkan sinar ultraviolet buatan untuk mengurangi kadar bilirubin pada bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khalisa dengan NIM DF2003017. Di sini saya akan menjelaskan alat Baby Resuscitation Set. Resusitasi bayi adalah proses pertolongan dalam menyelamatkan bayi yang kesulitan bernafas karena kekurangan oksigen.
Resusitasi dilakukan ketika bayi mengalami gejala gangguan pernafasan mulai dari sesak nafas hingga henti nafas. Alat infusion pump. Infusi pump merupakan salah satu alat elektromedik yang memiliki peranan yang cukup vital di rumah sakit dan klinik. Berfungsi untuk membantu proses penginfusan atau memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien dengan pengaturan waktu dan jumlah tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat syringe pump. Syringe pump adalah salah satu jenis peralatan medis atau alat kesehatan yang digunakan untuk mengatur proses penyuntikan masuknya cairan obat ke dalam tubuh pasien dengan kuantitas dan waktu tertentu. Kegunaannya adalah untuk memberikan dosis obat dengan akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan tanpa berulang kali penyuntikan. Selanjutnya ialah alat examination lamp. Examination lamp adalah lampu yang digunakan untuk membantu menerangi pada saat dilakukan pemeriksaan atau tindakan medis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat baby examination table. Alat ini merupakan meja periksa khusus yang biasanya digunakan untuk meletakkan bayi atau pasien anak kecil yang membutuhkan penanganan medis. Misalnya bayi perlu diberi tindakan medis, pernafasan buatan atau resusitasi, mengukur bayi, memandikan bayi, dan lain sebagainya. Bedside monitor adalah suatu alat penunjang yang digunakan untuk memonitoring kondisi vital fisiologis pasien, di mana proses memonitoring tersebut dilakukan secara kontinu selama dibutuhkan, sehingga dapat diketahui kondisi vital fisiologis pasien pada saat itu juga. Lalu, reflex hammer merupakan alat medis yang digunakan oleh dokter untuk menguji refleks tendon dalam lutut. Pengujian refleksivitas pasien merupakan bagian penting dari pemeriksaan neurologis untuk mendeteksi kelainan pada sistem saraf pusat atau perifer. Fonokardiografi dalam mendeteksi kondisi jantung secara real-time atau langsung. Alat ini dirancang dengan stetoskop mic kondensor preamp untuk mendeteksi suatu jantung. Kemudian, infant bed. Tempat tidur bayi ini umumnya dipakai untuk perawatan bayi di rumah sakit. Ranjang bayi klinik bersalin terbuat dari bahan besi dilapisi cat powder coating. Berbeda dengan baby cot, infant bed ECB ini telah dilengkapi dengan laci box. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.